Memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN, persaingan global sulit dihindari termasuk di bidang pelayanan kesehatan. Untuk itu, kita harus terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sumber daya manusia, sarana prasarana, dan infrastruktur. Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Profesor Dr. Hartono di sela-sela Muktamar Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) ke-9 di Denpasar. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Profesor Dr. Hartono mengungkapkan, melalui sumber daya manusia, sarana prasarana dan infrastruktur dalam bidang sumber daya manusia dokter memegang peran penting yang cukup sentral dalam pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia dokter. Untuk itu, Fakultas Kedokteran yang tergabung dalam AIPKI memegang peranan sangat penting. Kualitas sumber daya manusia dokter tentu tak akan terhindar dari proses input dan output, dan dalam pembenahannya bukan pekerjaan yang mudah. AIPKI bersama stakeholder lain sejak 10 tahun berupaya membenahi regulasi perundang-undangan dan peraturan setingkat menteri hingga penyusunan buku pedoman SOP. Di samping itu, selain permasalahan kebijakan dan regulasi, juga terdapat permasalahan teknis yang belum dapat dipecahkan, yakni hubungan Fakultas Kedokteran dengan rumah sakit, peranan stakeholder karena berkaitan dengan undang-undang. Kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal yang tidak bisa kita hindari. Harus selalu kita tingkatkan sehingga kita bisa bersaing. Nah, dalam hal ini kalau untuk infrastruktur, kemudian sarana prasarana itu barangkali tugas pemerintah. Dalam hal ini pihak kementerian yang paling berperan. Tetapi bicara sumber daya manusia, apalagi dokter yang ada di dalam kebutuhan sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan ini, maka institusi pendidikan kedokteran yang memegang peranan sentral. Nah, kita bicara kualitas sumber daya manusia, maka kita akan bicara input dan proses. Nah, bicara proses pun ternyata kita di sana akan berhadapan dengan kualitas SDM, sarana prasarana pendidikan, dan infrastruktur termasuk gedung, rumah sakit, dan sebagainya. Lah, Muktamar kali ini memiliki arti peran strategis karena kita harus mengevaluasi itu semua. Kemudian setelah itu kita harus menyusun program-program agar supaya kualitas pendidikan kedokteran itu di dalam era masyarakat ekonomi ASEAN ini bisa kita tingkatkan semaksimal mungkin. Kita harus punya semacam roadmap 5-10 tahun ke depan agar kita tidak tertinggal. Ketua Panitia Muktamar AIPKI 9, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, AIPKI, Dr. Dewa Putu Gede Purwa Samatra menyatakan, Muktamar merupakan kegiatan rutin 2 tahunan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia dengan berbagai agenda, diantaranya menyusun program garis besar haluan AIPKI dan memajukan Fakultas Kedokteran di Indonesia serta pemilihan pengurus. Muktamar 9 AIPKI diikuti 741 orang yang berasal dari 79 institusi pendidikan kedokteran seluruh Indonesia. Ini merupakan kegiatan rutin dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia berupa muktamar yang diselenggarakan 2 tahun sekali untuk menyusun program garis besar haluan AIPKI untuk memajukan pendidikan dan pelayanan kedokteran di Indonesia. Sampai saat ini terdaftar 341 orang peserta dari 79 institusi pendidikan kedokteran Indonesia. Ya, 79, sebenarnya ada 83, 4 yang belum ini datang, jadi sampai saat ini ada 79 dengan 341 orang peserta. Muktamar dibuka Asisten 2 Setda Provinsi Bali Dewa Putu Sunarta dan berlangsung hingga 10 September besok.